Liburan akhir pekan yang panjang di bulan Oktober ini dimanfaatkan oleh masyarakat di DKI Jakarta maupun di luar DKI Jakarta untuk berliburan di sekitar wilayah Jakarta. Ini salah satunya berada di Taman Impian Jaya Ancol. Situasi yang kami dapatkan di lokasi ini memang sudah lumayan banyak masyarakat yang melakukan liburan atau berwisata di lokasi ini karena ini terutama di salah satu kawasan pantainya yakni Symphony of the Sea. Dan untuk mengetahui secara lengkap seperti apa tren berwisata di lokasi ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rika Lestari selaku dari Department Head Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol. Oke Ibu, selamat siang Ibu. Siang, Mas Tito. Ya, Ibu bisa jelaskan sedikit mengenai tren dari pengunjung di liburan akhir pekan ini yang panjang ini seperti apa? Ya, kami melihat antusiasmenya dari hari pertama libur long weekend, itu dari hari Rabu, Kamis ini kemarin mendapat antusiasmenya, responnya cukup baik ya, cukup positif. Jadi meningkat lah ya. Jadi waktu hari pertamanya itu kita 17.000, nah yang kemarin itu sekitar 23.900 ya. Dan kalau misalnya dilihat nih Bu, kan ini liburan akhir panjang, dampaknya bagi perusahaan perseroan dari PT Pembangunan Jaya Ancol itu seperti apa di masa saat ini dan terutama di PSBB transisi yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta? Ya, kami melihat ini cukup baik. Jadi kami meresponnya itu dengan sangat positif. Artinya Ancol kembali dinikmati oleh masyarakat umum dan dapat berlibur di tepi pantai. Karena Ancol adalah satu-satunya pantai yang ada di Jakarta dan memang bagus untuk olahraga. Nah, sehingga kami menerima kunjungan ini dengan antusiasme, dengan yang eh, apa? Dengan peraturan yang juga kami tetapkan agar semuanya dapat senang selamat bareng-bareng seperti itu. Kita beralih ke peraturan internal dari PT Pembangunan Jaya Ancol sendiri, khususnya di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini. Mengingat masih ada PSBB transisi, ini aturan apa saja yang ditetapkan Bu? Mulai dari protokol kesehatan dan lainnya itu bisa dijelaskan Bu? Ya, tentunya kami akan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai dari kapasitas maksimal 25%, lalu pembelian tiket secara online, dan juga pembatasan usia. Jadi memang untuk anak usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun, belum kami izinkan memasuki kawasan unit-unit rekreasi seperti Dufan, Ocean Dream Samudra, dan SeaWorld. Tetapi mereka dapat beraktivitas olahraga di pantai dan di Allianz Eco Park. Karena memang kami punya ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati untuk berolahraga. Jadi memang penetapan protokol kesehatan terutama 3M itu terus kami berikan edukasi kepada pengunjung. Bahkan kami mendapat dukungan dari Satpol PP dan juga TNI Polri untuk mengawasi penerapan 3M yang ada di Ancol. Apakah memang kalau misalnya di lokasi ini nih ada yang tidak menaati peraturan atau protokol kesehatan yang berlaku, apakah memang akan mengarah kepada suatu tindakan tegas dari misalnya Satgas yang disediakan di lokasi ini atau seperti apa? Ya, betul sekali. Jadi memang dengan adanya bantuan Satpol PP, TNI, dan Polri, penegakan eh, apa eh, hukuman kepada masyarakat itu kami pertegas. Jadi seperti ada sanksi sosial. Pertama adalah kita berikan himbauan. Jika memang himbauan itu sudah tidak diindahkan, maka meningkat menjadi sanksi sosial. Mereka itu diminta untuk menyapu area kawasan atau denda. Itu sih pilihannya. Mbak bisa jelaskan Mbak, selama ini pandemi PSBB transisi sebelumnya kan sempat tutup, lalu dibuka lagi pada saat PSBB ketat ditutup seperti itu. Dampaknya kepada perusahaan, terutama ntar di era new normal ini ke depannya seperti apa Mbak? Ya, kami masih melihat optimisme ya, apalagi juga saat ini setelah digaungkan adanya vaksinasi. Jadi kami berharap dengan adanya vaksinasi menjadi peluang baru bagi kita semua untuk mengarah ke arah sembuh ya, Indonesia sebagai sembuh. Nah, ini kita melihat optimisme agar semuanya dapat aman dan nyaman kembali beraktivitas, terutama memang industri pariwisata ya. Kami melihat industri pariwisata juga sangat terpuruk dan dengan adanya pelonggaran PSBB ini, maka kita tetap menerapkan protokol kesehatan, tetapi juga kita memfasilitasi pengunjung dengan aman dan nyaman. Seperti itu. Kita sedikit boleh nggak buka arah segmentasi pengunjung seperti itu? Ini kan di wilayah Jakarta, Jakarta Utara seperti itu. Kalau dari pengunjung selama pandemi COVID-19, mereka ini rata-rata dari Jakarta saja atau luar Jakarta. Sekarang presentasinya seperti apa Bu? Dan sekarang kan sudah mulai ditetapkan boleh menerima mereka yang mempunyai KTP non-DKI seperti itu.
Ya, jadi memang saat ini tingkat kunjungan dari pengunjung Ancol itu sudah beragam. Dari kita melihat itu dari Jabodetabek bahkan dari luar Jabodetabek ya, karena juga kebetulan ini momennya adalah liburan long weekend. Sehingga ada kesempatan orang di luar Jabodetabek dapat mengunjungi kawasan Ancol. Ya. Sebelumnya itu kan sempat ada liburan long weekend di bulan Agustus. Itu trennya masih sama seperti ini, di atas 10%, lumayan besar, lumayan tinggi seperti itu, Bu. Yang kemarin memang belum terlalu terlihat geliatnya, tetapi ini kita melihat respon positifnya di saat long weekend saat ini. Ya. Kalau untuk arena atau wilayah wahana di lokasi ini kan ada banyak sekali seperti itu, Bu. Selain Pantai Ancol atau Symphony of the Sea, ini ada kawasan mana lagi yang sudah dibuka dan memang masih ditutup, dan operasionalnya seperti apa saat ini kan katanya memang dibuka hanya dari pukul 6 sampai 10 malam gitu kan. Betul, iya. Jadi memang saat ini kawasan yang sudah dibuka itu mulai dari pantai, kemudian ruang terbuka hijau alias Eco Park, pasar seni, lalu juga dunia fantasi, SeaWorld, Ocean Dream Samudra, dan juga mitra-mitra restoran dan mitra-mitra yang ada di dalam Ancol seperti gondola dan Fauna Land. Tetapi memang water park, Atlantis Water Adventure masih kami persiapkan untuk dibuka nanti secara bertahap. Oke, Bu, terakhir nih, Bu, bagaimana apa yang diinginkan oleh manajemen atau dari PT Pembangunan Jaya Ancol bagi mereka pengunjung yang akan datang ke sini, itu mereka harus melakukan apa kalau bisa? Karena kita lihat kan memang untuk masyarakat sendiri walaupun sudah ada aturan, namun memang eksekusi di lapangan kadang tidak sesuai seperti itu. Seperti apa yang diinginkan oleh manajemen agar memang bisa taat semua gitu? Ya, jadi yang diharapkan adalah partisipasi aktif. Kedisiplinan, mentaati protokol kesehatan itu menjadi hal yang utama. Jadi melalui pembelian tiket secara online, penerapan 3M di kawasan Ancol, dan yang paling penting juga adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke, Ya. siap. Sehat dan sukses selalu, Ibu Rika. Terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami, Bu. Ya. Ya, demikian yang dapat kami laporkan sementara ini di salah satu kawasan wisata yang cukup terkenal di DKI Jakarta. Dan tadi juga saya sudah berbincang dengan Ibu Rika Lestari, perwakilan juga dari PT Pembangunan Jaya Ancol. Dan memang ini menjadi suatu hal yang diinginkan masyarakat juga, karena memang di tengah PSBB transisi, mereka ingin berwisata, namun memang tetap harus ada protokol kesehatan yang harus diterapkan meski mereka sudah harus melakukan kegiatan outdoor atau berwisata, terutama di liburan panjang akhir pekan ini.